Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya setiap kita orang Kristiani dilahirkan ke dunia ini, setelah kita dibaptis, kita diberi kesempatan hidup, tetapi juga kita diberikan masing-masing salib untuk kita bawa sendiri salib kita. Dan nanti di akhir, kalau kita setia memanggul salib ini, kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam kebahagiaan yang sempurna. Kita sebutlah kebetulan contohnya ini seorang ibu, namanya Ibu Keluhwati. Memang seperti namanya lah kelakuannya, suka mengeluh. Jadi dia pun sebenarnya diberi salib. Dia terima salib itu dan dia menjalani kehidupannya. Beberapa tahun setelah memanggul salib ini, dia bandingkan dengan salib-salib orang lain, maka dia mengeluh seperti namanya si Keluhwati ini. Dia menjumpai Tuhan. Tuhan, nampaknya salibku lebih berat daripada salib orang lain. Bolehlah ya, kupotong sedikit saja salib ini, biar lebih ringan. Ketika dia berkata kepada Tuhan seperti itu, Tuhan itu tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak boleh. Hanya tersenyum saja. Nah, Ibu Keluhwati merasa, oh dia tersenyum berarti dia setuju. Dia potong salib ini. Padahal Tuhan tidak mengizinkan. Dia bawa kembali salib ini. Beberapa tahun dia merasa kok makin berat juga. Lelah juga membawa salib ini. Kok yang lain begitu enteng membawa salibnya. Dia datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah sekali lagi ya. Agak berat salib ini memang. Seperti biasa Tuhan pun tidak menjawab iya. Tidak mengatakan tidak. Hanya tersenyum. Tapi dia tetap potong salib itu. Berjalan lagi padahal sudah dekat ke puncak. Udah makin berat perjuangannya. Tuhan, memang mungkin Tuhan salah beri salib kepada saya. Bukan ke saya salib ini. Sedikit lagi lah Tuhan ya. Supaya lebih ringan saya kata. Tuhan tidak menjawab. Dia tetap hening. Dia potong salib ini. Dan ternyata puncak gunung itu, perjumpaan antara manusia dengan Tuhan itu sudah dekat. Ternyata untuk sampai ke puncak itu ada jurang yang sangat dalam dan lebarnya kira-kira 2 meter. Ternyata salib yang masing-masing dibawa itulah yang harus direbahkan untuk menjadi jembatan. Yang lain karena setia dengan salibnya, direbahkan salib itu bisa melewati. Ibu Keluhwati ini yang sudah 3 kali memotong salibnya, dia rebahkan salib itu jatuh ke bawah. Karena tidak mampu lagi untuk menyeberangi jurang yang sangat dalam itu. Akhirnya ibu ini tidak sampai kepada perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang paling membahagiakan itu. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang Kristiani yang sejati, ketika kita menerima baptisan, kita pun menerima salib kita masing-masing. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk setia memanggul salib kita dengan kedewasaan iman, dengan ketabahan, ketangguhan, dan kesetiaan kita. Jangan pernah kita menolak salib yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kemampuan memanggul salib adalah ukuran kematangan, kedewasaan iman kita sebagai orang Kristiani. Kristus telah memberikan pengajaran kepada kita. Tidak ada kebangkitan yang dia alami tanpa melewati harus memanggul salibnya dari Yerusalem ke puncak Golgota. Dia harus dipermalukan, disesah, diludahi. Dan dia harus banyak menderita dalam memanggul salib ini. Dan akhirnya dia mati di salib dan akhirnya dia bangkit. Tidak ada kebangkitan tanpa
penderitaan di salib. Tidak ada pagi yang cerah tanpa melewati malam-malam yang gelap. Tuhan ajarkan itu kepada kita. Maka saudari dan saudara, mari menerima salib kita masing-masing dengan hati syukur, dengan ketangguhan, ketabahan, dan kesetiaan kita. Tuhan telah menunggu kita di puncak sana dengan ganjarannya yang sangat indah. Amin.